sirna, tetapi kasih yang daripadamu tetap untuk selama-lamanya. Mari Tuhan, Engkau berkati kami, biarlah hati yang mengasihi akan Engkau, hati yang mencintai Engkau, hati yang suka menyembah Engkau ada pada setiap kami. Dan setiap kami yang ada pada pagi hari di tempat ini, biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan yang memenuhi setiap kami, memulihkan kami Bapa. Apapun yang kami gumuli pada pagi hari ini di tempat ini, kami percaya damai daripada Tuhan nyata bagi kami, pelepasan daripada Tuhan jadi bagi kami, jawaban daripada Tuhan terjadi atas setiap kami. Mereka berkati firman-Mu yang akan memberkati kami pada pagi hari ini. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan ada pada hamba-Mu yang akan membagikan berkat kebenaran firman-Mu yang ada penuh kuasa dan otoritas daripada-Mu. Dan biarlah semua yang kami mendengarkannya, kami diberkati. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Oke, haleluya. Ada sukacita? Amin. Ya, salam kemenangan iman untuk kita semua. Amin. Saya ucapkan selamat datang untuk kita semua. Ya, saya ucapkan selamat datang untuk Siki, Lando, untuk Arsi. Ya, pagi ini boleh ada bersama kita di tempat ini. Kita doakan biar Roh Kudus tetap bekerja sehingga tertimbul dari tempat ini. Haleluya. Semua kita yang ada, mari kita terjemahkan. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan, katakan saya. Pastikan saat mendengarkan firman Tuhan, saudara tidak mengantuk. Haleluya. Kalau saudara mau diberkati, karena firman Tuhan minggu lalu berkata bahwa kita dipimpin Tuhan supaya kita meraih yang namanya kemenangan. Tanpa pimpinan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan meraih kemenangan dalam diri kita. Nah, supaya kita menang dalam hidup kita, saya mengatakan kepada kita, pastikan hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan. Amin. Karena saudara dan saya tidak didesain Tuhan untuk mengalami kekalahan, tapi kita didesain Tuhan semaksimal mungkin untuk kita memperoleh kemenangan. Haleluya. Jadi mari kita buka firman Tuhan. Minggu lalu saudara masih ingat? Keluaran pasal 15 ayat 13. Jadi hari ini kita masuk dalam hidup yang dipimpin Tuhan seri yang kedua. Semua sudah temukan? Kita bacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Haleluya. Coba lihat kiri kanan saudara dan katakan, engkaulah orang yang dituntun Tuhan. Engkaulah orang yang dituntun Tuhan. Amin. Amin. Dia menuntun, bukan hanya menuntun kita, tapi dia menebus kita. Nah, saya mau katakan kepada kita bahwa minggu lalu saya katakan bahwa kenapa kita harus dipimpin Tuhan supaya kita meraih kemenangan. Tapi di seri yang kedua ini firman Tuhan di ayat yang ke-13 berkata bahwa dan dengan kasih setiamu engkau menuntun umatmu yang kau tebus. Menuntun di sini berarti ini berbicara tentang sebuah pergerakan. Maka di sini saya katakan bahwa dipimpin berarti kita sedang bergerak menuju ke suatu tempat. Karena dituntun. Dituntun berarti itu ada pergerakan. Jadi kalau saudara dan saya dituntun oleh Tuhan, pastikan ada pergerakan di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya.
Hari ini saudara ada di tempat ini pun itu karena dituntut Tuhan. Maka saudara bergerak dari rumah saudara untuk ada di tempat ini. Amin. Dan ketika saudara ada di tempat ini, saudara harus tahu itu tuntunan Tuhan. Berarti saudara harus tahu apa yang saudara perbuat bagi Tuhan dan apa yang akan saudara rasakan dari Tuhan. Amin. Itu kalau tuntunan Tuhan. Itu kalau pimpinan Tuhan. Ada gerakan. Amin. Jadi tanpa pimpinan Tuhan pasti tidak ada pergerakan. Haleluya. Iya. Jadi mari. Jadi saya mau katakan bahwa kita harus putuskan untuk keluar dari kehidupan lama kita menuju kepada kehidupan yang baru. Itu kalau hidupnya dipimpin Tuhan. Dipimpin Tuhan berarti kita harus bergerak keluar. Saudara katakan, saya mau keluar dari masa lalu saya. Saya mau keluar dari masa lalu saya. Saya mau keluar dari kehidupan lama saya. Saya mau keluar dari kehidupan lama saya. Saya mau menuju kepada kehidupan yang baru. Saya menuju kepada kehidupan yang Berikan baru. tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya. Jadi kita harus benar-benar bergerak keluar. Sama seperti waktu Tuhan menuntut orang Israel. Itu mereka bergerak keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Dan itu tidak gampang untuk menuju kepada tanah perjanjian. Ya, saudara dan saya pun, kita adalah orang-orang yang dituntun Tuhan. Amin. Makanya pastikan setiap pergerakanmu itu adalah benar-benar pimpinan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kalau setiap pergerakanmu dipimpin oleh Tuhan, saya percaya setiap pergerakanmu tidak ada yang sia-sia, tapi pasti menghasilkan. Amin. Kalau itu dipimpin Tuhan, pasti akan ada kemenangan. Walaupun ada masalah, walaupun ada tantangan, tapi pasti ada kemenangan. Amin. Kalau hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Jadi mari kita harus bergerak. Amin. Harus bergerak. Nah, poin yang pertama di sini saya katakan bahwa pergerakan menuju hidup yang baru. Jadi kita dituntut untuk bergerak untuk menuju kepada suatu kehidupan yang baru. Amin. Saudara senang tidak dengan sesuatu yang baru kalau saudara dapatkan dalam diri saudara? Sesuatu yang baru itu membuat kita berbunga-bunga. Sesuatu yang baru itu membuat kita berbahagia. Sesuatu yang baru itu bisa saja kadang malam kita tidak bisa tidur. Ya kan? Apalagi motor baru, maunya siang terus supaya dia jalan terus dingin motor. Ya kan? Apalagi mobil baru lagi. Oh, jalan sedikit berhenti turun, lihat ban, lampu, naik lagi, jalan lagi. Itulah kalau sesuatu yang baru. Sepatu baru membuat dia jalan pasti berbeda. Kenapa? Sepatu baru. Amin. Sesuatu yang baru akan terjadi sesuatu yang berbeda dalam diri kita. Maka saya mau katakan, ketika kehidupan yang baru dari Tuhan terjadi atas hidupmu, saya yakin kehidupanmu pasti berbeda. Amin. Amin. Kehidupan kita pasti berbeda ketika yang baru dari Tuhan kita dapatkan dalam diri kita. Pasti berbeda. Tidak bilang tidak. Itu sudah pasti. Yang namanya sesuatu yang baru itu, dia membawa satu perubahan tersendiri dalam hidup kita. Yang penting jangan istri baru. Haleluya. Istri baru berbahaya. Suami baru berbahaya. Pacar baru berbahaya. Haleluya. Anak kami baru lahir membuat kami berbeda. Ya, walaupun capek rasanya senang. Makanya saya tulis, ini tundi-tundiku buruh hasiat. Ibu Esther pasti tahu. Itu kan bahasa Batak. Buruh hasiat itu, inilah putri tercantikku. Kalau
putri tersayang, kalau tonde-tondeku, itu artinya inilah penyemangat hidupku. Tonde-tondeku itu penyemangat. Bahwa kehadirannya membuat saya semakin bersemangat. Tambah lagi dari kehadiran Tuhan, jauh lebih dahsyat lagi. Haleluya. Kalau kehadiran seorang manusia saja dalam diri kita membuat kita semakin bersemangat. Coba, laki-laki yang dulunya belum menikah, dia bangun bisa jam 10. Tapi ketika dan kehadiran seseorang di sampingnya, dia bangun bisa jam 5 untuk pergi kerja. Karena dia pikir, ini siang ini sudah ada beras lagi, yang bersama saya mau makan apa? Saya harus bergerak keluar. Haleluya. Nah, itu. Jadi setiap kehadiran seseorang dalam diri kita pasti ada perubahan, apalagi kehadiran Tuhan. Amin. Kehadiran Tuhan dalam diri kita pasti membawa perubahan. Jadi saya mau katakan bahwa kita perlu dipimpin karena kita sedang mengadakan perjalanan ke suatu tempat. Kita perlu dipimpin. Ketika kita berjalan ke suatu tempat yang belum pernah kita tahu tempat itu, yang tentunya pasti kita butuh yang namanya pimpinan. Kita butuh tuntunan. Orang yang ada di tempat itulah yang akan menuntun kita. Tapi ketika kalau kita ada di tempat yang biasa, yang sudah kita ada di situ, kita tidak butuh pimpinan. Haleluya. Saya mau katakan kepada saudara, kita butuh pimpinan Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang bergerak untuk menuju ke surga. Kita belum pernah pergi ke surga, tapi kita butuh pimpinan Tuhan karena memang Tuhan dia dari sana, dia tahu jalan ke sana. Dan kalau dia memimpin kita, sudah pasti dia membawa kita sampai surga. Dulu saya mau ke Medan, saya butuh tuntunan. Saya lihat bagus yang saya tahu. Apalagi waktu mau menikah, itu asli saya jalan sendiri. HP benar-benar hidup, tidak bisa kasih mati. Teman-teman berkata, kamu sampai di mana kasih tahu, sampai di mana kasih tahu. Saya dari sini Surabaya. Apa? Transit di situ. Saya SMS, saya sudah di Surabaya. Oh iya. Transit lagi ke Batam. Saat saya bilang, saya sudah di Batam. Begitu lanjut lagi ke Medan, turun di Bandara Kuala Namu. Saya katakan, saya sudah ada di Kuala Namu. Oke, kamu sudah di Kuala Namu. Kamu keluar, jalan turun. Di situ ada tempat parkiran di situ, ada bus-bus di situ. Kamu tanya saja. Nanti kamu katakan kepada supir bus, saya mau turun di simpang pos. Supir bus akan tahu dan sampai simpang pos dia akan kasih turun kamu ke situ. Dan benar-benar saya kasih tahu supir bus bilang, oh bisa, kamu naik saja. Saya bilang, saya belum pernah dan saya baru pernah. Kamu naik saja sampai simpang pos, saya pasti berdiri di situ dan kamu akan turun. Sampai simpang pos, supir bus hanya berkata, saya sudah sampai simpang pos, silahkan abang turun. Ketika saya turun di simpang pos, saya berkata, saya sudah ada di simpang pos. Situ mereka berkata, kamu tunggu di situ, berdiri di bagian mana, pakai baju apa, ada temanmu ini sedang pergi untuk menjemput kamu untuk datang ke asrama. Kenapa saya butuh tuntunan? Karena memang saya belum pernah ke sana. Maka saya butuh orang-orang yang ada di sana menuntun saya supaya saya bisa sampai tujuan saya. Tapi kalau seandainya saya di atap dua, saya tidak butuh tuntunan. Tapi mungkin Ibu Esther yang baru datang, dia pasti butuh tuntunan. Karena dia belum tahu. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mau ke surga, kita butuh tuntunan dari Tuhan. Amin. Karena kalau Tuhan menuntun kita, sudah pasti kita sampai surga. Kalau saudara rindu ke surga, mulai hari ini pastikan hidupmu dituntun oleh Tuhan. Amin. Maka kau akan mengalami sesuatu yang berbeda. Jadi saya katakan bahwa penuntun itu diperlukan hanya apabila kita tidak tahu jalan ke tempat baru itu. Penuntun itu hanya dibutuhkan ketika kita pergi ke suatu tempat yang baru yang kita tidak tahu. Maka kita butuh seorang penuntun yang tahu tempat itu. Nah, saya mau tanya saudara, di sini ada yang pernah ke surga? Ada yang sudah pernah ke surga? Saya yakin jalan ke surga pun kita tidak tahu. Haleluya. Hanya mungkin kita tahu di dalam Alkitab bahwa untuk jalan menuju surga kita harus hidup dalam firman Tuhan. Makanya saya mau katakan kepada kita butuh tuntunan daripada Tuhan. Jadi mulai hari ini pastikan engkau butuh tuntunan Tuhan. Mau berhasil, butuh tuntunan Tuhan. Amin.
Mau damai, engkau butuh tuntunan Tuhan. Mau sukacita, mau apapun yang kau lakukan, engkau perlukan tuntunan Tuhan. Karena tuntunan Tuhan selalu menghadirkan yang terbaik. Jadi kita butuh tuntunan Tuhan. Kemarin ada orang Muslim pergi, saya bersyukur. Hari ini ada orang Muslim pergi kita layani. Dan dia mau terima Tuhan Yesus. Awalnya dia datang jalannya susah sekali, tidur pun tidak bisa. Ternyata dia berkata, Pak Pendeta, ketika saya doakan, saya bisa tidur Pak Pendeta. Saya tidak gelisah lagi, saya tidak takut lagi. Dan saya jalan sungguh lumayan bagus, tapi masih agak terasa sakit. Bolehkah Pak Pendeta saya pergi lagi? Oh, datang saja. Dan kemarin dia datang, begitu pertanyaan, begitu banyak dia tanyakan kepada saya. Dan setiap pertanyaan saya selalu berjawab dengan semaksimal mungkin. Dan dia berkata, selama ini Pak Pendeta, saya sudah keliling kemana-mana dan saya bertanya, dan tidak ada satupun yang berikan jawaban atas pertanyaan saya. Tapi ternyata di tempat ini semua jawaban saya sudah dapatkan dan saya sudah tahu. Baru dia berkata, kenapa Pak Pendeta? Saya sudah setua ini, tapi kok saya tidak paham begitu ya? Coba, kenapa saya sudah setua begini, tapi kok saya tidak paham begitu ya? Tapi kok Pak Pendeta tahu ya? Saya berkata bilang ya, semuanya karena pimpinan Tuhan. Jadi ibu mau sembuh tetap percaya Yesus. Selalu ucapkan bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Nah, kalau orang Muslim saja cari Yesus, lalu kita yang percaya Yesus, kita tidak butuhkan Yesus. Jangan sampai kita genapi Matius yang dia berkata, anak-anak kerajaan akan dilemparkan keluar. Lalu orang-orang dari timur, barat, utara, dan selatan yang tidak percaya kepadanya yang akan mengisi kerajaan Allah. Kalau kita tidak bertobat sungguh-sungguh. Haleluya. Jadi mari, maulah hidupmu dipimpin. Amin. Saya percaya ketika seorang cewek dia mau menikah, dia akan rindu. Laki-laki yang memimpin dia adalah laki-laki yang dewasa yang bertanggung jawab. Amin. Tapi coba laki-laki yang bersama dengan dia tidak pernah dewasa, yang tidak pernah perhatian, tidak pernah peduli, apa yang akan terjadi? Saya katakan Yesus yang kita sembah, dia punya tanggung jawab lebih. Haleluya. Dia sangat peduli dengan saudara dan saya. Jadi mari kita butuh penuntun. Ketika kita tidak tahu apa-apa, kita butuh orang yang tahu untuk menuntut kita supaya kita jadi tahu. Haleluya. Karena dia kemarin saya tadi berkata, Pak Pendeta, saya punya anak nona di sini. Tapi kok anak nona saya itu dia datang antar makanan sih antar, Pak Pendeta. Tapi dia datang dia berkata, Mama saya sibuk ya, saya jalan lagi, Mama makan saya. Padahal saya ingin curhat, saya ingin cerita, tapi kok dong tidak ada waktu untuk cerita. Nah saya berkata gini, Mama dulu umur-umur mereka itu banyak cerita tidak? Saya bilang, Mama, mereka ini sedang ada di dalam umur-umur di mana mereka benar-benar fight kerja untuk mereka naik. Saya minta Mama ini, dulu pun pasti mau begitu, tapi sekarang Mama sudah umur, Mama tidak seperti itu lagi, tapi yang membutuhkan adalah harus cerita. Dan mereka tidak seperti itu, mereka maunya kerja. Lalu dia berkata, iya, memang saya tidak suka. Orang kalau cerita saya bilang, saya mau kerja. Karena saya bilang begitu ya. Sekarang saya ingin cerita, mana saya bilang dia mau kerja. Saya bilang iya. Makanya Mama harus cari orang yang tepat, ceritanya yang tepat, sehingga benar-benar mengarahkan Mama kepada yang baik, sehingga Mama bisa baru. Dia bilang iya ya. Kok saya umur begini, kok saya tidak tahu begitu ya. Coba. Maka dia tanyakan orang mati apa segala macam. Saya jawab sesuai dengan kita. Dia berkata, dia bawa laki-lakinya umur 25. Teman dia duduk di situ. Saya dalam hati, biar dia buat adik. Dan sampai dia berkata, Bapak Pendeta, jangan bosan-bosan kalau saya datang ya. Tidak. Kalau ibu bisa datang, saya bisa ke rumah ibu. Yang penting ibu mau. Bukan rumah, saya pergi. Bisa kok? Bisa kalau ibu mau. Dia bilang, oh kalau memang saya tidak bisa nanti Bapak datang ya. Oh iya, kita siap pergi kalau ibu mau. Ketika kita dituntun Tuhan, saya percaya perkataan kita pun pasti perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati. Saya mengatakan kepada kita, semua kita di sini, kalau saudara adalah orang-orang yang dipimpin Tuhan, mari
jadilah berkat di mana kita berada. Amin. Jadilah berkat di mana kita berada. Jangan kita membawa batu sandungan. Jadi saya mau katakan bahwa jadi kita juga tahu jalan menuju kehidupan yang baru. Akan tetapi kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu memimpin kita. Jadi kita harus butuh pimpinan Tuhan untuk menuntun kita kepada kehidupan yang baru. Bahwa kita tidak tahu jalan kita tidak tahu jalan menuju kehidupan yang baru. Ya, kita tidak tahu jalan menuju kehidupan yang baru. Makanya kita butuh Tuhan, sehingga Tuhan menuntun kita kepada jalan baru itu. Amin. Mungkin dulu jalan lama kita hancur-hancuran, rusak. Jalan lama kita, wow. Tapi ketika kita dituntun Tuhan, ternyata kita sedang menuju jalan yang baru. Dan perlahan-perlahan kita semakin berubah, kita semakin berubah. Amin. Contohnya Pak Margono di tempat ini, saya percaya itu tuntunan Tuhan. Siapa sih yang ketemu Pak Margono? Kan tidak. Kita tidak jumpain Pak Margono itu aja. Tapi saya percaya itu tuntunan Tuhan. Yang kau masuk di situ itu tidak pas. Coba kau pergi beli nasi kuning dulu di lapangan umum. Ya kan? Itu tuntunan Tuhan. Oh tiba-tiba Pak Margono datang masak makan nasi kuning di depan. Lalu dia dengar puji-pujian. Dia tanya, ini ada gereja kok yang jual nasi kuning, berkata bukan. Itu bukan gereja, tapi itu hotel. Pak Margono semakin penasaran. Oh hotel ada puji-pujian. Dia pulang. Saya minggu depan saya mau ke itu tempat. Ternyata dia datang dan kita bisa jumpa. Bukankah itu pimpinan Tuhan? Saya yakin itu pimpinan Tuhan. Sehingga melalui Pak Margono, bawa istrinya lagi, datang Ibu Esther pun dibawa lagi dipimpin datang. Mau ibadah, oh ya kita jadi rai saja. Bukankah itu pimpinan Tuhan? Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi mari, kalau kita dipimpin Tuhan, sudah pasti kita arahkan ke hal yang baik. Amin. Jadi pimpinan Tuhan itu tidak mengarahkan kita kepada hal yang buruk. Tapi pimpinan Tuhan itu selalu kepada yang baik, yang membuat kita semakin naik, yang membuat kita semakin ada perubahan. Itu kalau pimpinan Tuhan. Maka rindukanlah pimpinan Tuhan. Semua kita butuh pimpinan Tuhan. Amin. Amin. Semua kita butuh pimpinan Tuhan tanpa terkecuali. Saya pun butuh pimpinan Tuhan. Kita semua butuh pimpinan Tuhan. Amin. Jadi mari kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin kita. Dia mau memimpin kita kepada jalan yang baru itu. Sehingga kita mengalami hal-hal yang baik yang datang dari Tuhan. Bahwa Ia memimpin kita ke dalam hidup yang baru. Kalau Yesus memimpin kita, Tuhan memimpin kita, Dia memimpin kita kepada hal yang baru. Makanya supaya mengalami hal-hal yang baru, di dalam ratapan dia berkata, kasih setia Tuhan selalu baru. Oh Tuhan itu selalu buat yang baru. Makanya supaya jangan jenuh dalam hidupmu, pastikan Tuhan yang memimpinmu. Kalau Tuhan yang memimpinmu, pasti hal-hal baru yang terjadi yang akan membuat engkau semakin bersemangat dan semakin bergairah. Amin. Karena kasih setia Tuhan itu selalu baru. Tapi kalau engkau merasa jenuh dalam hidupmu, saya mau katakan, engkau butuh pimpinan Tuhan. Engkau butuh pimpinan Tuhan supaya mengalami hal-hal yang baru yang daripada Tuhan. Kenapa kita dipimpin Tuhan? Karena saya mau katakan bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha manusia. Keselamatan itu kita tidak bisa dapatkan dengan kekuatan kita, dengan usaha kita. Jika keselamatan dapat dicapai melalui usaha manusia, maka kita tidak membutuhkan Tuhan. Ingat, jika keselamatan dicapai dengan usaha manusia, berarti kita tidak butuh Tuhan. Dengan usaha kita bisa mendapatkan keselamatan. Tetapi masalahnya di dalam Alkitab, keselamatan itu bukan dengan usaha kita, tetapi keselamatan itu kita capai oleh karena melalui Yesus. Maka untuk mencapai keselamatan, kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Maka Dia akan menuntun kita kepada keselamatan. Coba kita baca Efesus 2 ayat 8. Yesus pasal 2
Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Keselamatan itu pemberian Allah, bukan usaha manusia. Maka supaya kita mendapatkan keselamatan itu, kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena kalau keselamatan itu kita bisa capai dengan usaha kita, kita tidak perlu Tuhan. Kita tidak butuh Tuhan. Tapi dengan usaha kita pasti kita mencapai keselamatan. Tetapi seusaha apapun kita dan tanpa Tuhan dalam hidup kita, kita pasti kita tidak diselamatkan. Tapi untuk memperoleh keselamatan, itu hanya cuma pemberian Allah saja. Itu cuma pemberian Tuhan. Haleluya. Pemberian Tuhan. Maka sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Sungguh-sungguhlah kepada Yesus. Maka hal-hal baru yang akan terjadi atas hidupmu. Amin. Saudara mau dituntun kepada hidup yang baru? Amin. Kita butuh loh saudara tuntunan untuk menuntun kita kepada kehidupan yang baru. Anak yang kecil yang tidak tahu, dia butuh seorang guru yang menuntun dia, mengajarinya untuk bisa tahu membaca, bisa tahu huruf. Semua kita butuh tuntunan. Haleluya. Apa yang kita tidak tahu, pasti kita bertanya kepada orang yang tahu untuk menuntun kita. Saya harapkan kepada kita di sini. Nah, jangan sampai engkau berkata, kau percaya Tuhan juga mati, tidak percaya Tuhan juga mati. Merokok juga mati, tidak merokok juga mati. Minum mabok juga mati, tidak minum mabok juga mati. Iya, semuanya pasti kita mati. Tapi mati kita gimana? Yang jelas pasti arah kematian kita akan berbeda. Pasti akan. Dulu itu perkataan dulu saya, sebelum saya tahu firman Tuhan. Ternyata saya tahu kebenaran. Ternyata itu perkataan yang sangat konyol. Sangat konyol. Maka waktu saya kasih tahu apa ibu itu yang ibu apa dia datang itu, saya kata buka kasih dia Wahyu 21 ayat 8 itu ya. Saya bacakan. Ibu Rosita, jangankan membunuh. Ini ayat Alkitab saja, kikir saja tidak masuk surga. Ini adalah ajaran Kristen. Tapi mungkin ibu temukan banyak orang Kristen yang melakukan kejahatan, tetapi ajaran sesungguhnya sesuai Alkitab tidak boleh seperti itu. Bilang iya. Wih, ini sekali ya. Coba. Kikir saja tidak masuk, apalagi lakukan dosa. Saya mau katakan kepada kita, mari, keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Oke, poin kedua, saya akan cepatkan kita perjamuan. Nah, kalau Tuhan menuntun kita, saya mau katakan kepada kita, tidak akan baik-baik saja yang kita akan alami. Tetapi kalau Tuhan menuntun kita, sebelum kita mendapatkan janji Tuhan, Dia akan menuntun kita melalui jalan salib. Jadi poin yang kedua saya katakan, mengikuti Yesus di jalan salib. Oh, kalau Tuhan menuntun kita, mau tak mau, kita memang harus melewati yang namanya jalan salib. Saudara tahu jalan salib? Tiap kali Paskah banyak orang yang merayakan jalan salib. Ya, buat pawai apalah segala macam terang, begitu banyak yang dirayakan. Tapi apakah benar-benar kita memaknai jalan salib? Jalan salib itu berbicara tentang masalah kan? Nah, masalahnya kita maunya berkat, tapi kita tidak mau masalah, kita tidak mau tantangan. Coba kita baca Matius 16 ayat 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikuti aku, dia harus mengangkat dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Mengangkat diri. Ikut Yesus harus mengangkat
diri. Jadi kalau percaya Yesus dan tidak menyangkal diri, itu sia-sia. Tapi dia berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri. Jadi yang pertama, sangkal diri. Sangkal diri terhadap hal-hal duniawi. Sangkal diri terhadap kejahatan. Sangkal diri terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Baru kita bisa apa? Pikul salib. Kalau tidak, kita tidak kuat pikul salib. Kita tidak akan sanggup pikul salib kalau kita tidak sangkal diri kita. Karena keinginan daging kita akan jauh lebih kuat, sehingga membuat kita tidak sanggup memikul salib. Memikul salib bukan berarti kita buat salib harus kita taruh di bawah kita lalu pikul tiap hari. Lalu saudara pulang dari sini, Pak Pendeta berkata harus pikul salib, lalu saudara beli balok buah, lalu saudara palang kiri kanan tiap hari saudara pikul salib. Bukan itu. Pikul salib bukan berarti kita harus pasang salib di dada, tidak mas. Bukan itu. Pikul salib bukan berarti kita harus beli anteng-anteng salib pasang di telinga. Tidak jadi masalah kalau saudara membuat itu. Tapi kalau saudara tidak tinggalkan masa lalu saudara, apalah artinya semua itu? Haleluya. Jangan cuma kita lambang. Tapi firman Tuhan jelas. Siapa saja yang tidak memikul salib, jadi saya mau katakan, siapa saja yang tidak memikul salib dan mengikuti Yesus, ia tidak layak bagi Tuhan. Catat itu baik-baik. Siapa saja yang mengikuti Yesus, tapi kalau ia tidak mau memikul salib, ia tidak layak. Sesuai dengan firman Tuhan. Ia tidak mengangkat diri memikul salib dan mengikut. Jadi sangkal diri, memikul salib baru bisa ikut Tuhan. Tapi kalau kita tidak pikul salib, walaupun kita percaya Yesus, kita tidak layak. Kalau layak, harus pikul salib. Pikul salib itu seperti apa? Digosip. Digosip seperti apa? Loh, ini seorang malaikat saja. Loh, orang baru ganggu saja kok kita bilang, saya sayang kau. Kau langsung bilang, dalam nama Yesus pergi, dalam nama Yesus pergi. Kita suruh tarik saja satu batang saja, lo tidak mau. Jujur, kalau kita ikut hal dunia bebas. Makanya ada lagu, ada sekolah minggu begini. Untuk menuju ke surga ada dua jalan, lebar dan sempit. Lebar itu artinya berbicara tentang kalau kita dunia tidak ikut Tuhan, apa saja yang kita suka kita bisa lakukan. Tapi kalau ikut Tuhan, kita harus melewati jalan sempit. Jalan yang sempit ini berbicara kita buat ini tidak bisa, buat ini tidak bisa, buat ini tidak bisa, pokoknya harus lurus. Itu jalan sempit. Ini minggu depan kita sudah rayakan Paskah. Jangan tiap tahun kita rayakan Paskah tapi tidak ada perubahan dalam hidup kita. Oke lah, mungkin tahun-tahun kemarin engkau mungkin serius, tapi kalau hari ini engkau dengarkan firman Tuhan ini, saya mau katakan jangan keraskan hatimu, berubah. Kalau engkau mau melihat hal-hal yang baik dari Tuhan, karena semua kita memang masih belajar untuk berubah. Amin. Jadi mari, kalau mau layak bagi Tuhan, kita perlu memikul salib. Bahwa Yesus tidak menyatakan bahwa hanya percaya saja. Yesus tidak berkata bahwa hanya percaya saja, tapi dia berkata, ikutlah aku. Dia tidak berkata bahwa percaya saja cukup, tapi dia berkata, sudah pikul salib, ikut Yesus. Ikut Yesus di sini. Berarti kemanapun dia pergi, berarti kita ada di sini. Haleluya. Nah, kalau kita dipimpin Tuhan, berarti kita harus mengikuti Tuhan. Amin? Betul tidak? Kalau ada yang memimpin, maka yang dipimpin itu harus mengikuti yang dipimpin. Betul tidak? Tapi kalau ada yang dipimpin, tapi dia tidak mengikuti yang dipimpin, maka berbahaya. Itu bukan dipimpin. Nah, kalau kita dipimpin oleh Yesus, berarti kita harus ikut Yesus. Kalau kita tidak ikut Yesus, berarti kita tidak mau dipimpin Yesus. Berarti kita tidak mau dipimpin siapapun juga. Jadi kita ikut Yesus, artinya kemana Yesus pergi, kita akan pergi.
pergi ke situ juga. Kemana yang sudah kita ada di situ juga. Itu kalau kita dipimpin, kita akan tengok. Contohnya seorang pekerja dengan orang. Kalau dia dipimpin, ayo kau kerja ini, kerja ini, kerja ini, kerja ini, kerja ini. Walaupun pekerjaanmu yang satu belum selesai, 5 sudah minum. Kita tidak bisa protes, kita tidak harus kerjakan itu terus. Saya tidak bayangkan kalau JT di Flora, baru dia berkata, tidak bos, ini sudah selesai, saya istirahat dulu. Saya biasa di rumah begitu, saya mama begitu. Oh lu pulang suka lu rumah pas gaji. Kan begitu. Tapi ini belum selesai berkata, kau selesaikan ini ya, selesaikan ini ya, selesaikan ini ya. Dia tidak mau tahu, mau habis tidak habis, tetap harus duduk dikerjakan. Itu pun kalau kita dipimpin oleh Tuhan. Haleluya. Mau dipimpin Tuhan? Berarti mau mengikuti Tuhan. Amin. Kalau saudara mau dipimpin, berarti saudara mau mengikuti Tuhan. Bahwa jika ada yang dipimpin, harus ada yang mengikuti. Jadi saya katakan bahwa jika kita tidak mengikuti, kita tidak perlu dipimpin oleh siapa. Kalau orang memimpin kita dan kita tidak mau ikut, berarti kita tidak mau dipimpin oleh siapapun. Dan hidup ini, kalau kita tidak dipimpin itu berbahaya. Di dalam Amsal berkata bahwa banyak terjadi kejahatan atau kebinasaan karena tidak ada. Kalau tidak ada memimpin dalam hidup kita, pasti kita rusak. Contohnya dalam rumah tangga. Orang tua yang tidak memimpin anaknya kepada hal yang benar, mau tak mau anak itu pasti rusak. Dan orang tua yang memimpin anaknya ke hal yang benar, dan anak itu mau dengar, hidupnya pasti jauh lebih bagus. Tapi walaupun ia dipimpin dan dia tidak mau ikut, mau tak mau, dia tetap pasti akan rusak. Karena dia dipimpin, dia tidak mau. Tapi orang yang akan berubah menjadi baik ketika dia dipimpin, dia mau ikut. Dialah yang berubah menjadi baik. Hal-hal yang baik yang akan terjadi. Demikian juga rohani kita akan semakin jadi baik ketika kita dipimpin oleh Tuhan, kita mau ikut. Amin. Ini Pak Margono, tanya saja Pak Margono, apakah dia tetap di Raimas di situ, di Lubang ke situ saja, atau hari ini telepon bilang, kamu sore berangkat ke Soe, langsung KLP story, kata gua, WK, ya kan? Dari WK lagi, kamu dari WK, kamu harus ke Kupang. Lagi ke Kupang. Kemana lagi? Pergi. Kamu mau ke sana? Ya, tugas Pak diperintahkan untuk ke sana. Saya harus ke sana lah Pak. Kan gitu. Ini orang mau dipimpin. Coba kalau dia bilang, Bapak, ke WK. Tidak bisa ibu, ini saja menumpuk. Mana bisa saya ke sana? Cari aja orang lain. Pak Margono, pilih tiket dan kau pulang saja ke Jakarta ya. Jadi memang hidup ini untuk jadi baik, kita butuh pimpinan. Kalau engkau mau jadi pemimpin, engkau harus berawal di pimpin. Orang yang mau dipimpin adalah orang yang mau memimpin. Tapi orang yang tidak mau dipimpin adalah orang yang tetap jadi ekor. Selesai. Orang yang tidak mau dipimpin adalah orang yang tidak mau jadi kepala, tapi dia mau tetap jadi ekor. Tapi orang yang mau dipimpin itulah mental untuk dia menjadi seorang pemimpin. Karena sebelum kita jadi pemimpin, kita harus dipimpin dulu. Sehingga saat kita memimpin, kita tahu cara memimpin. Karena dulunya kita dibentuk dari nol, kita dipimpin sehingga kita tahu, dulu saya dipimpin begini-begini. Berarti saat saya memimpin harus begini-begini. Itu tujuannya, saling memimpinnya itu. Tapi kalau kita tidak mau dipimpin, berarti kita mau tetap jadi ekor dong. Apalagi laki-laki yang tidak mau dipimpin. Lagi sudah berumah tangga pun, semua yang di depan itu cuma soal istri sah. Mama sah. Ini harus mama sah. Mama yang bisa. Sambil garuk kepala. Mama yang bisa. Semua mama. Lalu fungsi mama untuk apa? Ya saudara. Harus saling memimpin. Amin. Jadi mari, hari ini firman Tuhan datang mengingatkan kita
Supaya kita benar-benar kita memiliki hati yang mau dipimpin. Kalau kita dipimpin Tuhan, berarti kita dipimpin untuk menuju kepada hal yang baik. Jadi katakan bahwa jalan menuju kepada tanah perjanjian bukanlah jalan yang indah. Waktu orang Israel dipimpin keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian, apakah perjalanan mereka indah? Pemandangan mereka indah, lalu mereka berkata, ini indah, kita foto dulu yuk. Kita lama-lama dulu 40 tahun saja. Karena ini perjalanan terlalu indah. Kalau cepat kita sampai rasanya rugi. Singgah-singgah dulu foto. Tidak ada loh itu. Tapi perjalanan mereka sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Perjalanan menuju kepada tanah perjanjian itu tidak indah. Itu tidak mudah. Begitu banyak proses terjadi. Jadi saya mau katakan bahwa tidak ada yang pernah sampai kepada tanah perjanjian tanpa melewati yang namanya padang gurun yang sangat menyerikan. Kita tidak akan sampai kepada surga kalau kita tidak melewati sesuatu yang sulit terjadi dalam diri kita. Kita tidak akan mencapai yang namanya surga. Tapi untuk mencapai surga, begitu berliku-likunya kesulitan yang harus kita berjuang untuk melewati itu. Karena Yesus datang ke dunia pun untuk kembali ke surga saja. Begitu banyak hal yang dia harus tanggung dalam diri baru dia kembali ke surga. Maka saudara dan saya, maka tadi dia berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia harus mengangkat dirinya, memikul salib, baru mengikuti aku. Mengikuti Yesus. Jadi kalau saudara ikut Tuhan mau enak-enak, saya mau katakan maaf, berarti saudara salah tempat. Saudara salah tempat. Karena belum mencapai sesuatu yang indah, itu ada prosesnya yang sangat menyedihkan. Tapi ketika kita melewati itu, yang indah sedang menunggu. Yang sangat indah itu sedang menanti. Maka saya mau katakan, jadi orang Kristen, janganlah kita menjadi orang Kristen gampangan. Tapi jadilah orang Kristen yang mau dibentuk. Haleluya. Jadilah orang Kristen yang mau dibentuk. Karena sesuatu yang indah itu dimulai dari bentukan. Masih yang indah itu dimulai dari bentukan. Kuali yang kita pakai begitu bagus itu dimulai dari bentukan. Semua hal-hal yang baik itu berawal dari yang namanya bentukan. Maka saya mau katakan buat kita orang tua, kalau mau lihat anakmu indah, jangan segan-segan membentuk dia. Haleluya. Jangan segan-segan membentuk dia. Karena bentukan keras itulah yang akan membuat dia indah. Bentukan keras itu yang akan membuat dia mantap. Tapi dia nangis sedikit. Sudah, jangan nangis lagi. Sudah, kita pergi warung bakso saja kau makan. Lu mau makan bakso? Oh, manis. Nangis lagi. Sudah, jangan nangis lagi. Kita pergi KFC sisa. Lu makan nasi ayam. Oh, manis kita. Pokoknya jangan tarik napas sedikit. Langsung hadiah musuh. Kapan ada jadi bapak? Saya mental tempe. Iya. Mental tempe tidak ada perjuangan. Saya masih ingat mama saya waktu itu cerita banyak lah di pendeta. Bapak saya, itu dia punya rotan panjang begini, gantung di pintu rumah. Betis muka semua. Sampai saya pernah berkata, saya ini mungkin anak tiri. Makanya saya diperlakukan seperti ini. Tapi ternyata setelah saya beranjak dewasa dan saya bisa mandiri, ternyata inilah hasil dari bapak saya. Sejak SMP saya sudah mandiri, SMA saya sudah mandiri, dan orang tua saya tidak pernah biaya saya untuk sekolah. Tadinya bapak saya mama saya tidak pernah biaya. Hanya saat saya dapat SMA, bapak saya berkata, ini kita perlakukan dia kayak kita bukan kita punya anak. Lalu jual sapi 1 ekor, uang itu serahkan semua ke saya. Dan bapak saya berkata, kalau mau kuliah, kuliah saja. Lalu saya berkata, kalau saya mau kuliah, saya yakin saya tidak akan selesai. Karena masalah uang, saya yakin tidak bisa. Saya mau kerja saja. Terserah kan, tapi biar uang ini untuk kamu sendiri. Terserah. Ketika kita terus lakukan yang baik-baik, tetap
orang tua itu pasti akan mengasihi kita. Haleluya. Ya, tidak ada yang buat status kan. Anak tidak minta dilahirkan, tetapi itu kemauan Bapak. Jadi tidak boleh menuntut anak. Saya mau katakan bukan kemauan Bapak Mama juga. Kalau hanya kemauan Bapak Mama dan tanpa tunduk campur tangan Tuhan, ada rencana Tuhan dalam hidupnya pasti tidak lahir. Tapi anak itu lahir bukan kemauan Bapak Mama, tapi itu atas kemauan Tuhan. Dititipkan melalui kita untuk didik dia sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga dia tumbuh besar, dia tetap menjadi anak yang baik. Dia berkata lalu anak maksudnya, oh itu kan, saya kan tidak diterima. Bapak Mama yang di atas saya. Sekarang Bapak yang bertanggung jawab tuh. Nah, ini bahaya. Perkataan begini bahaya, saudara. Iya. Tapi kita semua lahir atas rencana Tuhan. Jujur dulu saya lahir pun bapak saya sempat buang saya di rumput-rumput. Serius, ini mama saya ceritakan sama istri saya. Karena saya nangis dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Selama 2 bulan. Kapan dia berambil? Maka bapak saya berkata, buang dia di rumput, biar itu mata dimakan oleh tikus. Tapi apa kata mama saya? Dia jelek-jelek saya pun aneh. Saya tidak tidur pun tidak apa. Ini saya pun aneh. Kalau mau tidur lu tidur. Saya biar saya tidak saya pun aneh pun tidak apa. Itulah kasih seorang ibu. Lalu ketika kita bisa kita minta mama ini. Kasih seorang ibu kita tidak bisa bayar. Berapapun tinggi jabatan engkau tidak bisa bayar. Berapapun banyak uangmu engkau tidak bisa bayar. Cukup saja engkau lakukan penghormatan saja. Itu dia sudah bahagia. Orang tua itu sesungguhnya tidak minta kita kasih dia uang. Dia tidak minta untuk kita kasih dia apa-apa. Dia minta cuma satu saja, menghargai dia sendiri sudah bahagia. Itulah orang tua. Jadi mari kita di sini bagi anak muda, mari. Janganlah terlalu. Oke, saya mau katakan. Memang saudara pilih tapi kuasai diri saudara. Haleluya. Kalau hal yang tidak baik keren. Ya sampai saudara rusak. Karena kalau masa nasi sudah dibubur, tidak bisa masa ulang untuk jadi nasi, tidak bisa tetap bubur. Artinya nasib kita kalau sudah terlanjur rusak, bahaya. Tetapi saya mau katakan, kalau kita dengan Tuhan kita berbalik di hadapan Tuhan, kita bisa berubah. Karena tidak ada satu orang pun di muka bumi yang tidak bisa diubahkan. Saya pun bisa diubahkan. Saya ngomong ini bukan karena saya sudah baik. Saya ini paling hancur. Hancuran. Tapi puji Tuhan. Di dalam kehancuran itu Tuhan mengangkat saya. Jadi saya mau katakan, tidak ada yang akan pernah sampai ke tanah perjanjian tanpa melewati yang namanya padang gurun yang sangat menyeringan. Untuk mendapatkan sesuatu yang baik, prosesnya sangat. Dia saja sudah tes PNS lulus saja dia mesti tunggu dari bulan berapa sampai bulan pacar dulu pada pengkilat. Secara manusia itu, ini kan saya kerjain bulan saya sudah terima gaji. Kok ditunda terus kok saya tidak dapat gaji kok jadi beban mama ini. Bahagia tapi kok tidak tahu panggil pasti sampai saya bercanda. Wajah sampai bulan 6. Jangan ya Papa ini sampai bulan 6 kita parah sudah ini. Ini sudah lulus ini. Tinggal mau kerja saja, mau dipanggil saja, begitu prosesnya begitu rumit. Tunggu ini mudah-mudahan saya dapat SMS, mudah-mudahan dapat telepon. Habis bulan 3 pun tidak, cuma sebulan 4. Coba dong apa? Ya dalam hati coba bulan itu saya tes dan bulan 2 saya berhenti, bulan 3 saya masuk. Ini sudah tanggal 1, tanggal 5 mungkin saya mulai rekening subuhnya. Mama mengerti kalau saya belum tidur. Gitu. Tapi maksudnya dia menanti, tapi dia menanti yang sudah pasti, sudah ada. Kan begitu. Jadi mari punya semangat. Amin. Sesuatu yang sudah jadi saja tinggal mau melangkah saja, begitu pun masih ada proses. Apalagi kalau belum jadi sama sekali. Prosesnya nyeri loh saudara. Jadi waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan memang tidak mudah. Memang saya mengatakan begini. Memang saat kita mau tinggalkan masa lalu kita untuk menuju kepada yang baik itu tidak mudah. Prosesnya itu sangat luar biasa, kan saya pun pernah alami ini.
Saya mengalami proses ketika saya mau meninggalkan kehidupan lama saya. Jangankan teman-teman saya, orang tua kandung saya saja murka saya. Kenapa orang tua murka? Suka kerja baik-baik di kantor DPRD, mana tinggal? Lalu bapak saya berkata, memang sekolah anak jual babi, makanya keluar tuh dapat kerjaan bodoh di babi. Lu belain dulu makan apa? Lu belain dia kan tidak larang, tapi tetap kerja. Kenapa lu tinggalkan kerjaan? Bodoh itu. Lalu saya berkata, bapak saya melihat pasti saya makan nasi. Ini mau makan nasi, saya tidak pernah makan batu. Apalagi saudara yang kerja. Masa saudara tidak diberkati oleh Tuhan? Haleluya. Jadi mari firman Tuhan yang singkat ini saya mau katakan, coba milikilah kelembutan hati untuk bagaimana engkau mau diarahkan. Karena hanya orang yang mau diarahkan, dialah yang akan mendapatkan yang baik. Saya seperti ini karena saya mau diarahkan. Dulu saya sempat kabur, tapi ternyata mungkin Tuhan Roh Kudus bicara, jangan, saya tidak pernah. Akhirnya saya bisa seperti ini. Jadi mari, saya tidak percayakan firman Tuhan ini. Hanya satu hal yang saya katakan. Mari, putuskan untuk keluar dari masa lalu. Putuskan untuk keluar dari kehidupan yang membuat engkau tidak bisa maju. Dan coba, milikilah hati yang terbuka. Ketika engkau tidak tahu apa-apa, bertanya saja. Ketika engkau melihat orang itu bisa, engkau tanyakan. Sama juga saya bertanya dalam pelayanan. Ketika saya melihat orang yang berhasil, saya tanyakan, kenapa engkau bisa seperti ini? Apakah dulu seperti ini langsung? Dulu pertama kali saya ketemu Pak Budi, saya tanyakan begini. Satu-satunya orang Billy berhasil. Bagaimana caranya Pak sehingga kok Pak bisa seperti ini? Lalu dia mulai ceritakan dari awal. Waktu saya juga sempat ketemu Aji Serafin dekat Pelita itu kan yang jual buku apa segala macam. Saya tanyakan, dia berkata, Pak Pendeta, jangan lihat toko saya sekarang ini. Dulu Pak Pendeta supaya Pak Pendeta tahu, saya jual sirip ini Pak Pendeta. Dan makan saya tiap hari itu bubur Pak Pendeta, tidak pernah makan nasi. Dan uang Filipina yang saya tahu saya tabung semua. Saya menahan keinginan saya sampai toko ini jadi Pak Pendeta. Jadi Pak Pendeta jangan lihat toko ini berdiri karena warisan orang tua, tidak. Saya mulai dari nol, saya jual Filipina. Toko sekarang itu jual Filipina, tapi dia bisa jadikan toko. Kita tidak. Kita jual tanah untuk makan bakso. Orang Jawa datang jual bakso beli tanah. Kita tidak, jual tanah untuk beli bakso. Janganlah kita seperti itu. Haleluya. Marilah kita berubah. Kita punya Tuhan yang sanggup untuk memulihkan hidup kita. Amin. Mari, milikilah pola pikir yang terbuka. Yang sudah mulai usaha maju, tingkatkan terus. Yang perlu dia belanjakan. Kalau tidak, tahan diri. Belanjakan, pasti yang benar-benar pasti. Oh jujur, saya dengan istri bersyukur dapat istri yang agak cerewet juga. Jadi kalau belanja tidak sesuai keinginan, saya suruh belanja. Dia akan sekalian. Tidak bisa, mana tidak mau makan juga tidak apa-apa. Yang penting ini tidak boleh judi. Oh iya ya. Kalau saya dapat dia, saya bilang, saya begini. Kenapa Papa tidak ditambah? Sampai ditambah untuk 3 hari itu apa? Bahaya lu saudara. Makanya kalau istri cerewet itu yang baik mengucap syukur. Haleluya. Tapi kalau tidak baik, langsung agak kerap sedikit. Apa? Stop. Kalau tidak, kita. Maka pasti dia bilang. Ya toh. Tapi kalau yang baik tenang saja dan tersenyum, bila perlu sambil nyanyi. Haleluya. Ya. Gitu. Itulah tujuan kalau hidup bersama. Amin. Jangan sampai karena kita cari orang lu diam, saya cari uang juga lu hanya kalau rasa uang banyak. Saya suka apa saya mau. Maka itu berarti itulah awal kehancuran. Haleluya. Jadi mari. Ini saja. Mari kita siapkan hati kita untuk masih dalam Tuhan.
Kita angkat pujian kita. Buka mata hatiku. Tiaplah mata rohani kita terbuka. Kalau kita masuk dalam perjamuan